Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Melanjutkan materi sebelumnya, yaitu di materi sebelumnya kita telah membahas inverting M, non-inverting M, kemudian ada summing atau penjumlahan, kemudian ada voltage follower. Nah, yang belum kita bahas adalah diferensial M, kemudian ada filter ya, yang dimana di dalam filter itu ada yang masuk ke dalam diferensiator, ada yang masuk ke integrator. Nah, di materi awal ini kita lanjutkan untuk membahas diferensial M. Apa itu diferensial M? Namanya diferensial atau pembeda atau pengurangan. Paling gampang adalah pengurangan ya, pengurangan antara satu input dengan input yang lainnya. Nah, dalam op-amp itu kita tahu ada dua terminal kan, ada terminal positif, ada terminal negatif. Jika pada implementasi sebelumnya salah satu terminal sebagai penguat, ya, kalau penguatnya ada di negatif, itu inverting M. Kemudian kalau penguatannya di positif itu non-inverting M. Nah, di sini memanfaatkan keduanya antara inverting dan non-inverting. Misalkan ini ada dua buah tegangan masukan yaitu V1 dan V2. Nah, di sini tujuan utamanya adalah operasional ini adalah pengurangan antara V1 dan V2. Ya, tegangan di V1 dikurangi tegangan V2. Nah, kan tetapi ada fitur tambahan yaitu berupa penguatan. Yang pertama, di sini ada penguatan positifnya. Kemudian ini ada penguatan negatifnya ya. Ini di sini ada. Perbandingan R ini menjadi penguatan negatif. R4 dan R3 ini negatif, R2 dan R1 positif. Nah, di sini menghasilkan satu buah persamaan untuk output ya, output yang keluar hasil pengurangan antara V1 dan V2. Jangan terbalik-balik ya, bukan gitu. Meskipun dibalik-balik, yang harus dipahami kalau yang di sini misalkan itu pasti positif, nah yang dikurangi itu yang ada di negatif. Nah, ini misalkan di sini saya tulis V1, sini V2. Berarti V1-nya sebagai positif, nih nggak ada tanda positif, nggak ada tanda negatif. Nah, yang V2 ini negatif atau pengurangnya. Nah, ini penguat bagian V1-nya. Dan yang ini penguat bagian V2-nya. Penguat yang V1 yaitu perbandingan antara R2 dibanding dengan R1 plus R2. Ya, di sini pembagi tegangan yang ada di sini. Kemudian yang berikutnya adalah perbandingan penguatan antara R3 dengan R4 dijumlah kemudian dibagi dengan R3. Sedangkan yang di V2 tegangan 2 itu cukup R4 dibanding dengan R3. Jadi kalau seperti ini, jika R2, R1, R3, R4 berbeda, maka penguatan antara V1 dan V2 ini bisa jadi berbeda ya. Misalkan V1-nya dikuatkan lebih tinggi dibanding dengan V2. Cara mendesain ini kalian tentukan salah satu. Misalkan R1 yang paling gampang itu tentukan dulu R1 dan R3-nya. Ya, R1 dan R3-nya itu ditentukan terlebih dahulu. Nah, jika di dalam rangkaian ini R1
R1 itu sama dengan R3 ya. Yang ganjil sama, nilainya sama. Ini misalkan R1 1K, R3 juga 1K misal. Kemudian di R2 sama dengan R4. Nah, ini menghasilkan pembanding yang sama, penguatan yang sama. Baik di V1 maupun di V2 ini sama ya, perbandingannya akan sama. Nah, kalau sama kan ya, ini misalkan R3 sama dengan R3 sama dengan R1, kemudian R4 sama dengan R2, maka ini bisa kita coret kan? Ini kita bisa coret. Ya, ini bisa kita coret. Nah, R2 kan tadi sama dengan R4. Nah, tinggal R4 dibanding R3 kan sama jadi ini R4 R3. Nah, itu bisa seperti itu, sehingga kalau nilainya sama ya, kalau nilainya sama bisa disederhanakan V out itu di sini R2 per R1 atau di sini R4 per R3 karena sama ya, dikali dengan V1 dikurangi V2. Nah, bisa seperti ini jika sama. Kalau enggak sama ya seperti yang di atas. Itu ya, kalau enggak sama jadi sama seperti yang di atas. Ini saya hapus dulu yang di sini. Nah, nilainya sama ya kalau yang sama di bagian bawah ini. Nah, sehingga desain guide-nya seperti ini. Kalau sama pakai rumus ini ya. Kalau berbeda pakai rumus yang di atas. Nah, kalau berbeda nilainya. Nah, ini guideline untuk mendesain diferensial M yang fungsi utamanya mengurangi tegangan yang di V1 atau tegangan di kutub positifnya op M dikurangi tegangan yang masuk ke kutub negatif op M. Nah, itu fungsinya. Oke, berikutnya adalah kita berbicara tentang filter M yang masuk kemarin ada di diferensiator dan integrator. Filter M itu ada tiga jenis filter ya, ada low pass ya, kemudian ada high pass. Nah, apa maksudnya? Ini berkaitan dengan frekuensi suatu sinyal masukan. Jadi kalau tegangan DC itu kan lurus ya, ini tegangan DC, ini waktu, ini tegangannya lurus. Tapi kalau tegangan yang suara dan seterusnya, meskipun DC juga ada yang bergelombang seperti ini ya, bergelombang. Nah, ada ria atau gelombangnya. Nah, gelombang ini kan punya frekuensi ya. Gelombang itu punya amplitudo dan punya frekuensi. Nah, tujuan dari filter M ini memfilter frekuensi sesuai yang diinginkan. Nah, ada low pass filter, ada high pass, dan yang berikutnya penggabungan antara low pass dan high pass namanya band pass filter. Low pass namanya cara mudah mengingatnya, kalau low pass, low itu kan rendah, pass itu lewat ya. Berarti frekuensi yang rendah boleh lewat. Intinya gitu. Frekuensi yang rendah ya di batas ini, misalkan kita desain batas frekuensinya ini FH batasnya. Nah, di frekuensi yang di bawah FH ya, ini frekuensi yang di bawahnya FH ini boleh lewat ya. Ini boleh lewat. Yang di luarnya maka dia dilemahkan penguatannya, sehingga kalau sampai penguatannya 0 itu outputnya jadi 0 ya, outputnya. Kalau
Seperti ini. Misalkan kita pengen desain frekuensi cut off-nya atau FH-nya ini itu ada di 10 Hz. Nah, 10 Hz. Maka kalau sinyal yang masuk ke dalam sinyal yang masuk itu kalau frekuensinya 10 Hz, nah itu tetap tegangannya misalkan di 1 volt ya. 1 volt frekuensinya 10 Hz. Nah, itu kalau tegangannya masuk di yang masuk itu di bawah 10 Hz, misalkan 1 volt 1 Hz, maka ini tetap diloloskan. Nah, kalau di atas 10 Hz, misalkan 11, nah itu bisa saja dia berkurang ya, jadi 0,9 dan seterusnya sampai dia jadi 0 ya. Ini sampai di titik. Karena dia nggak langsung kotak, ada lembamnya di sini. Nah, maka semakin jauh dari frekuensi cut off-nya, di sini semakin rendah tegangannya. Habis ya. Nah, ini low pass filter. Ya, jadi melewatkan frekuensi yang rendah. Nah, berikutnya ada high pass. Ini kebalikannya dari low pass. High berarti tinggi, pass lewat. Frekuensi di atas frekuensi cut off-nya boleh lewat. Nah, ini perbedaannya. Misalkan kalau kebalikan dari ini. Kalau kebalikan dari ini, misal ini 10 Hz. Kalau tegangannya 1 volt 1 Hz, dia dilemahkan. Ini dilemahkan. Bisa jadi 0, tegangannya nggak jadi 1 volt lagi. Nah, kalau frekuensinya naik jadi 11 Hz, dia dilewatkan atau penguatannya lebih tinggi. Ya, lebih tinggi. Boleh lewat ya. Ini pas ya, ini pas, boleh lewat. Ini yang terfilter. Ya, ini terfilter. Nah, yang band pass itu penggabungan dari keduanya. Berarti ada 2 frekuensi pemotongan. Nah, FH harus lebih besar dari FL. Ya, frekuensi high-nya harus lebih besar dari frekuensi L-nya. Nah, maka di sini menggabungkan 2 fitur ini. Ya, misalkan ini boleh melewatkan frekuensi di antara 5 Hz sampai 20 Hz. Ya, kayak sound system itu ya. Sound system ini untuk bassnya boleh di 5 Hz sampai 20 Hz misalkan. Nah, ini seperti ini grafiknya. Kalau dia suara yang masuk ada frekuensi di sekitar ini, misalkan 7, 8, 10, nah itu boleh lewat atau dia dikuatkan di sini. Ya, dikuatkan. Kalau gainnya ini 10 misalkan 2 dB misalkan. Nah, ini dikuatkan. Kalau 0 dB ya hanya dilewatkan. Ya, berarti dia dilewatkan lewat dari frekuensi high-nya, maka dia dilemahkan. Kurang dari frekuensi low-nya dia juga dilemahkan di antara frekuensi ini. Oke, kita bahas satu persatu antara low pass, high pass, dan band pass. Kita bahas dulu yang low pass. Ada 2 jenis low pass, yaitu non-inverting dan inverting. Kalau non-inverting ya sama, ini menggabungkan filter dan penguatan ya. Menggabungkan filter dan penguatan. Kalau non-inverting dia dikuatkan, tegangannya tidak dibalik, tidak jadi negatif ya. Tegangannya dikuatkan dan tidak jadi negatif.
Penguatannya sama seperti rumus kemarin. Ya, A sama dengan 1 ditambah R2 per R3. R feedback ya, ini sebagai penguatnya ya. Kalaupun ndak ingat simbolnya ini R2 per R3 ini, kalaupun ndak ingat seperti ini, kalian secara visual diingat bahwa yang di atas itu R yang di feedbackkan ini. Ya, misalkan di sini R3 ini R2 kan kebalik nanti jadinya. Ya. Nah, ini R2 ini sebagai penguatnya. Maka di sini ditaruh di sini R2 per R3. R3-nya di sini. Nah, kalian ingat bahwa yang di atas itu setelah output ini ya. Setelah output, nah R yang di sini ini yang di atas ya, R di atas, yang di atas ini. R2 per R3. Oke. Nah. Terus desain filternya, memfilter frekuensi. Nah, ini yang perbandingan A1, A2 ini untuk menentukan besar penguatan tadi. Menguatkan frekuensi yang difilter yang boleh lewat ya. Ini menguatkan. Nah, ini kan 0 dB berarti penguatannya 1. Kalau lebih besar dari 0 dB ya ini cari perbandingan R2 dan R3. Nah, berikutnya adalah kita desain frekuensinya ya, frekuensinya berapa yang dipotong ya, berapa yang dipotong. Nah, ini cara desainnya ini. Frekuensinya kita masukkan misalkan tadi 10 Hz ini frekuensinya. Ini rumusnya ya, frekuensinya 1 per 2pi R1 kali kapasitornya, nilai kapasitornya. Ini kapasitornya satuannya dalam farad. Ya. Ini dalam ohm sama seperti sebelumnya. Nah, frekuensinya ini dalam hertz. Nah, misal tadi frekuensinya kita masukkan 10 Hz. Ya, 10 Hz. Yang berarti 10 Hz, di atas 10 Hz dilemahkan. Jadi penguatannya lebih rendah dari A. Kemudian di bawah 10 Hz, maka dia mengikuti penguatan yang ada di A. Ya. Nah, misalkan 10 Hz. Nah, 10 Hz bagaimana cara mendesainnya? Ya, tentukan saja R1-nya. Ya, tentukan R1-nya. R1-nya berapa? Nah, yang dicari adalah C-nya. Berarti C-nya yang pindah ruas, FC-nya yang ke bawah. Nah, seperti itu. Ini yang non-inverting. Berarti ketika di 0 dB ini outputnya tetap sama. Kalau inputnya tegangan positif, outputnya ya positif. Ya, misalkan penguatannya 10 ya. Penguatannya 10 di sini berarti 1 volt. Nah, di sini jadi 10 volt. 10 volt. Nah, 10 volt. Kalau frekuensinya ini 10 di bawah 10 Hz, misalkan 1 Hz. Nah, jadi outputnya di sini jadi 10 volt 1 Hz. Nah, tetap sama, boleh lewat, dikuatkan dan boleh lewat. Inverting kebalikannya. Yang dibalik tegangannya saja, frekuensinya tetap. Jadi di sini outputnya jadi misalkan tadi penguatannya 10, ini 1 volt. Kalau frekuensinya di sini 1 Hz, maka outputnya jadi 10 volt. Di sini jadi 1 Hz. Ya. Ini jadi negatif. Nah, negatif karena dia masuk terminal negatif. Nah, ini rumus penguatannya sama. Ini R1, R2. Nah, frekuensinya ini ditentukan tadi. Kalau kita pengen memfilter 10 Hz, ya ini dimasukkan 10 Hz. Nah, ini cara desainnya sama. Tentukan R1-nya. Ini tentukan R1-nya. Ya. Kalau di sini
Ya, tentukan R1-nya dulu. Ya, tentukan R1-nya. Misalkan dikuatkan 10 kali. 10 kali. R1-nya 1K. Ya, berarti R2-nya jadi 10K. Ya, 10K. Berarti di sini 10K. Nah, frekuensinya tadi sudah ditentukan 10 Hz. Nah, kita cari berapa C-nya. C-nya kita cari, dihitung. Kan bisa pindah ruas, C-nya ke sini, ya, F-nya yang ke sini. Nah, berarti jadinya C sama dengan 1/2pi kali 10K dikali 10. Nah, itu nilai C-nya. Nah, ini low pass filter. Ya, low pass filter melewatkan frekuensi berat yang berada di bawah nilai frekuensi cut off-nya. Ya, ini FH-nya 10 ya. Nah, ini low pass filter melewatkan frekuensi yang ada di bawah frekuensi yang didesain dan melemahkan bahkan sampai 0 frekuensi yang ada di atas frekuensi cut off-nya. Ini desainnya. Nah, berikutnya adalah high pass, kebalikannya. Ini juga ada non inverting, ada invertingnya, ya. Ada inverting dan non invertingnya. Nah, penguatannya sama, ya, rumus gainnya sama. Untuk yang non inverting ada A sama dengan 1 plus R2 per R3. Ini R2, ya. Ini R3-nya. Ingat-ingat R2 R yang ada di atas adalah setelah feedback. Ini juga R yang ada di atas adalah yang setelah feedback ini, ya. Ini R. Nah, inverting dibalik, non inverting tidak dibalik, ya, tegangan outputnya. Nah, kalau di high pass ini tadi dia melewatkan frekuensi di atas frekuensi cut off-nya. Ini cara mencarinya. Ya, ini cara mencarinya. Misal ini tadi didesain 10 Hz. Berarti frekuensi di atas 10 Hz, ya, frekuensi di atas 10 Hz. Ya. Di atas 10 Hz boleh lewat. Ya. Frekuensi yang berada di atas 10 Hz, ya, boleh lewat, ya, di sini. Ini berarti frekuensi yang ada di atas 10 Hz. Di bawah 10 Hz penguatannya A-nya melemah, ya, melemah. Ya, A-nya melemah. Nah, ini tadi contohnya kita mendesain high pass filter 10 Hz 10 kali penguatan. 10 kali penguatan itu berarti 2 dB, ya, 2 dB, kira-kira 2 dB. Nah, ini 10 Hz tadi dan 10 kali penguatan ya sama. Cara desainnya kalau ini kita hitung dulu 10 kali penguatan. Nah, tentukan perbandingannya. Paling gampang ditentukan dulu R3-nya. R3-nya misalkan 1K. Nah, dicari ketemu R2. Kalau di non inverting gampang, resistornya terpisah, ya, antara penguat dan filternya tidak saling berhubungan. Jadi kalau kita menentukan di sini ya bebas, R1-nya juga bebas. Ya, bebas. Ini R1-nya ditentukan juga. Jadi cara desainnya 10 kali. Terus kemudian ini kita tentukan misalkan R1-nya juga 1K, ya, sama-sama 1K. Nah, ini 10 Hz. Nanti dimasukkan ke rumus ini ketemu nilai kapasitornya. Kalau di sini yang inverting itu berbeda, ya. Ini saling berhubungan. R1 selain dipakai penguatan, dia juga sebagai R pembanding, ya, pembanding R untuk filternya.
Ya, R pembanding untuk gain juga R pembanding untuk filternya. Ya. Nah, maka cara desainnya sama. Ini ditentukan R1-nya, kalau di sini R1-nya 1K, ini juga 1K. Ya, 1K 10 kilo ohm. Ya, 10 kilo ohm. Maka di sini kita masukkan gain yang diinginkan 10 kali. Kemudian frekuensinya tadi yang didesain 10 Hz. Ya, 10 Hz. Maka setelah kita masukkan ya ketemu C-nya berapa, kapasitornya berapa, dan R-nya ketemu berapa. Jadi mencari yang didesain R2 yang dicari dan C-nya. Kalau di sini yang didesain yang ditentukan R3 dan R1 akan ketemu R2, R penguatnya dan dan C-nya. Ini yang high pass filter. Yang band pass, kalau band pass itu ada 2 frekuensi. Ya, ini frekuensi yang di atas misalkan tadi contohnya ini 1 kHz atau 1000 ya, 1000 kHz. Di sini 20 Hz, 20 sampai 1000 ya. Yang boleh lewat 20 sampai 1000. Nah, di sini ada 2 juga. Ada ini non inverting ya, non inverting. Kalau non inverting dia diberi nama band pass filter. Ya. Penguatannya bisa siku seperti ini. Ya, hampir lurus kan ini hampir lurus. Ini lebar ya, wide, sangat lebar. Nah, maka dia dinamakan band pass, boleh ada bandwidth yang sangat lebar di sini. Ya. Nah, ini sama penguatannya. Kalau misalkan ini kalau frekuensinya di antara 20 sampai 1 kHz dikuatkan 10 kali ya, 10 kali ya, atau 2 dB ya, kira-kira kalau dihitung 10 kali 2 dB kira-kira. Nah, 10 kali maka A-nya ini 10. Kemudian kita tentukan ini R penguatnya adalah R4, ini R4 dan R3. Ini berarti salah, ini R4. Belum saya ganti ya. Ini R4. Ya. Ini R4. R4 dibanding R3. R4. Ya, R4. Ya, ingat yang ada di atas pasti setelah feedback ini. Setelah output di feedbackkan, nah ini jadi R penguatnya. R4 pembandingnya R3. Nah, ini kalau tadi desainnya 10 penguatannya 10 kali, ini kita masukkan ya, kita tentukan misal 1K. Nah, baru ketemu R4-nya. R4-nya ketemu. Nah, di sini yang frekuensi high pakai rumus yang ini, FH ini. Yang frekuensi low pakai rumus yang ini. Ya, pakai rumus yang ini. Frekuensi low. Nah, yang frekuensi high dapat R2 di sini dan C2 di sini. Ya. Caranya bisa ditentukan salah satu dulu. Kalau misalkan yang ditentukan R-nya 1K, 1 kilo ohm atau 10 kilo ohm, boleh. Nah, nanti di sini dimasukkan 1 kHz, dapatlah nilai kapasitor yang ada di sini C2-nya, ya, dapat C2-nya. Nah, kalau yang di sini sama, ini kita tentukan R1-nya. R1-nya kita tentukan misalkan di sini 1 kilo ohm. Ya.
Nah, maka ini frekuensinya 20 Hz. 20 Hz. Nah, ini dapatlah kapasitor yang ada di sini yaitu C1. Dapat C1 ini dapat C2. Nah, ini cara desain band pass filter. Kalian tentukan kata kuncinya, kalian tentukan R3 ya, R yang ada di sini, kemudian R2. Nah, dan R1. Maka akan dapat yang didapatkan C1, C2 sama R4. Ya. Sama. Ya, sama. Oke. Nah, ini band pass filter yang non inverting. Ini outputnya kalau berada di sini dikuatkan 10 kali ya. Kalau di luar dari 1 kHz dan 20 Hz, maka dia dilemahkan. Nah, ini non inverting berarti tegangannya tetap positif. Kalau inputnya positif, outputnya positif. Kalau inputnya negatifnya negatif. Berikutnya narrow band pass filter. Ini ada narrow karena ini naik ya. Gain puncaknya ada di tengah-tengah ya, di tengah-tengah antara FH dan FL. Kalau tadi bisa landai seperti ini, kalau ini gain puncaknya ada di tengah saja. Ya, ada di tengah saja. Fungsinya sebenarnya sama, yaitu misal melewatkan frekuensi yang berada di frekuensi L dan frekuensi H-nya. Tadi misalkan ini 20 Hz. Ya, ini 1000 Hz atau 1 kHz. Nah, maka frekuensi yang berada di sini ini dikuatkan ya, dikuatkan. Ini penguatannya kalau berada di sini ada di minus 3 dB, berarti nggak sampai 1. Kalau 1 kan di 0 ya, 0. Nah, ini penguatan A-nya di atas. Paling puncak itu A-nya di atas. Nah, kalau yang sebelumnya ini, yang di sini penguatannya A-nya. Yang di sini ini A-nya, penguatannya A. Kalau ini A-nya hanya ada di puncaknya, maka disebut narrow band piston. Narrow band pass filter. NBPF ya, narrow band pass filter. Nah, ini kalau dengan ini rangkaiannya adalah inverting ini ya, inverting. Ini inverting ya. Kenapa? Karena tegangannya masuk di kutub negatif. Kalau yang sebelumnya ini masuk di kutub positif, ini masuk di negatif, sehingga dia inverting. Ini memanfaatkan low pass filter inverting yang ditambahi di sini high pass filter. Ini high pass, ini sebenarnya HPF. Nah, ini low passnya, LPF-nya. Ya. Nah, dengan memanfaatkan dua ini, maka untuk mendesainnya kita tentukan saja salah satu. Ini yang ditentukan R1-nya dulu. Ya, tentukan R1-nya yang ditentukan. Misal ini adalah 1K, 1 kilo ohm. Nah, penguatan contoh misalkan ini dikuatkan di 10 kali tadi. Di 10 kali maka A-nya kita masukkan 10. Nah, dapat R2. Kita dapat R2. Nah, setelah dapat R2, kita masukkan, tentukan R2-nya dimasukkan di sini ya. R2-nya kita masukkan di sini. Nah, kemudian kita masukkan frekuensi yang high tadi 1 kHz atau 1000 Hz. Ya, jadi dimasukkan di sini 1000. Ini dapat R2-nya dari perhitungan ini A. Nah, ini dapat kapasitor C2 ya. C2 yang ada di sini dapat. Ya, dihitung. Nah,
Berikutnya setelah itu menghitung frekuensi yang low-nya, yaitu yang ini 20 Hz ini. Berarti kita masukkan di sini 20, R1-nya tadi 1K, didesain di awal dapat C1. Nah, C1-nya yang dipakai di sini. Nah, ini narrow band pass filter. Oke. Untuk merangkum semua materi terkait op-amp, saya mengambil contoh ini. Ada sebuah sensor. Dia itu outputnya misalkan temperatur nih, sensor temperatur. Kalau 0 derajat dia keluarnya 0, tegangannya 0 ya. Kalau 100 derajat tegangannya 10 mV. Kita masukkan ke sebuah IC microcontroller yang bisa diprogram. Nah, akan tetapi di microcontroller itu butuh tegangan bukan 0 sampai 10 mV. Dia bagus membaca 0 sampai 5 volt. Ya, 0 sampai 5 volt. Kalau 0 sampai 10 mV saja, maka akan dibaca tegangan rendah terus. Nah, itu maka kita butuh penguatan. Nah, berikutnya supaya sensor itu bagus, ada noise cancellation. Noise cancellation itu menghilangkan noise yang berada di frekuensi ini, misalkan 1 Hz. Ya, supaya tegangannya lurus terus ya, hampir lurus ya. Nggak boleh ada ringgi-ringgi ya, nggak boleh ada ringgi-ringgi yang berada di atas 1 Hz. Nah, maka ini kita desain penguatan dan sekaligus filter ya, Bagaimana cara mendesainnya? Kita pakai rumus persamaan garis lurus, yaitu V out ya, V out sama dengan M kali V in ditambah konstanta C ya, konstanta C atau offsetnya. Nah, tadi V out-nya 5 volt ketika V in-nya adalah 10 mV ditambah C. Berikutnya V out-nya 0 volt ketika inputnya di sini juga 0 volt ditambah C ya, dari dua rumus ini. Nah, maka dari ini 0 keluar 0, 10 mV keluar 5 mV. Nah, dari rumus ini kita mencari berapa penguatannya M dan berapa offsetnya C. Nah, 10 mV keluar 5 ya. 5 dikurangi 0, maka di sini 5. 10 mV dikurangi 0 juga berarti di sini saya bukan seperti itu ya, supaya ilustrasinya gampang, menerangkannya gampang. Oke. Nah, tadi pakai V out sama dengan M kali V in plus C. Plus ya, ini bukan T, plus ditambah C. Tadi V out-nya 5, 10 mV itu sama dengan 0,02 kali 1 ya. 10 mV 1000, 1, 2, 3. 1, 2, 3. 3 masih 1, berarti
0,1 ya. 10 dibagi 1000, 0,01 ya, 0,01 bukan. Nah, berarti di sini 0,01 ditambah C. Nah, ini 0 di sini 0 ditambah C. Nah, untuk gampang ini kita kurangi C dikurangi C 0,01 M dikurangi 0 M, maka di sini 0,01 M ya, sama dengan 5 dikurangi 0. Nah, menghasilkan satu persamaan 5 sama dengan 0,01 M, sehingga gennya penguatan M atau A-nya ya, itu adalah 5 dibagi 0,01 ya. 5 dibagi 0,01 atau M-nya adalah 5 dibagi 10 pangkat 1, 2, 10 pangkat minus 2, sehingga jadinya 5 kali 10 pangkat 2 atau 500 ya, penguatannya 500 kali ya, 500 kali ya. 500 kali. Nah, sehingga ini M-nya, C-nya belum ya, C-nya belum. C-nya ambil salah satu persamaan di sini. Ambil salah satu persamaan. Ini 5 dikali 500 0,01 plus C. Berarti 5 ini 500 kali 0,1 tadi 5, maka C-nya sama dengan 0 ya. Berarti kita cukup membuat gen A sama dengan 500 kali. Nah, dengan ini ya, tadi gennya hanya 500 kali. Kemudian frekuensi yang didesain adalah 1 Hz noise cancellation, atau frekuensi yang di atas ya. Noise cancellation itu prinsipnya frekuensi yang di atas 1 Hz ya, yang itu di filter, ditolak. Maka ini mendesain low pass filter dengan penguatan 500 kali. Nah, supaya gampang kan ini tidak membalik ya. 0 sampai 10 mV keluarnya 0 sampai 5 volt. Tidak membalik, berarti kita pakai yang non inverting. Ya, non inverting. Oke, yang non inverting. Maka kita desain tadi A-nya 500. Kalau non inverting A sama dengan 1 plus R. Kita lihat yang non inverting R berapa di sini. Low pass R2 per R3, pakai yang ini. R2 per R3. A-nya 500. Nah, sama dengan kita tentukan R3-nya 1K atau 1000 ya. Kita tentukan ininya 1K atau 1000 ohm. 1 kilo ohm atau 1000 ohm. Maka ini 1 plus R2 per 1000. Nah,
Maka ini maka berikutnya ini 500 dikurangi 1 sama dengan R2 dibagi 100, 1000. Nah, R2-nya tinggal 1000 dikali 500 kurangi 1, 499. Sehingga di sini 4990-nya 3, berarti 499K, 499 kilo ohm. Oke, sudah. R2-nya sudah, R1-nya 1, R3-nya 1K. Berikutnya kita mendesain filternya. Yang diinginkan adalah 1 Hz. Nah, rumusnya adalah frekuensi H-nya 1/2pi R1 kali C. Ini 1 Hz, 2pi R1 kita tentukan paling gampang 1K atau 1000. Ya, R1-nya kita buat 1 kilo ohm. Maka kapasitornya berapa? Nah, ini 2pi C-nya pindah ruas, C 2pi, 2pi, pi-nya 3,14 kali 2, 6,28. 6,28 kali 1000. 628 ini 100, 6280 kali pindah ruas, C-nya sini 1 ya, kali 1. 1 dibagi 6280 kita cari ya. 1 dibagi 6280. 0,3 kali 1, 2, 3, 159 ya. Ya, C-nya ini enggak cukup, C-nya 159 farad, atau ini kesini jadi milifarad ya, 10⁻3, terus dibagi ke sini jadi C-nya adalah 159 bagi 1000 jadinya mikro ya. Bagi nolnya 1 juta, jadi 159 mikrofarad ya. Jadi desainnya rangkaiannya jadinya adalah seperti ini. Rangkaiannya adalah jadinya ini dari sensor ya, dari sensor 0 sampai 10 milivolt ya, masuk tadi ada kalau inverting ya, inverting berarti R dulu ya, R dulu, saya lupa gambarnya ya, R dulu baru C-nya, R dulu baru C-nya, kemudian masuk ke sisi positif karena non inverting. Nah, kemudian masuk ke ini mikrokontrolernya ya, mikrokontroler. Nah, ini negatif. Kemudian ini ada air feedback. Kemudian ini ada air, ini ke ground. Nah, R-nya tadi
dapat 499 kilo ohm. 499 kilo ohm. Nah, di sini ada 1 kilo ohm. Kalau di sini pakai 10 ya beda lagi berarti ya, beda lagi. Nah, 1 kilo ohm. Kemudian ini tadi 1 kilo ohm. Kemudian yang di sini ada 159 mikrofarad. Nah, di sini sudah keluar 0 sampai 5 volt. Frekuensi yang boleh lewat hanya 0 sampai 1 Hz. Ya. Yang boleh lewat frekuensi 0 sampai 1 Hz. V out-nya jadi 0 sampai 5 volt. Yang di sini V in-nya 0 sampai 10 mV. Nah, karena outputnya 0 sampai 5 volt, kita harus menggunakan tegangan lebih besar dari 0 sampai 5 volt. Misalkan di sini 9 volt, pakai baterai 9 volt. Nggak mungkin kita output di sini 0 sampai 5 volt, tapi tegangan yang disuplai hanya 5 volt pas ya. Nggak bagus ya, kurang bagus. Ini pakai 9 volt. Oke, itu. Ini ground ya. Nah, ini adalah contoh aplikasi operasional amplifier dan filter ya. Dia menguatkan sensor ya, sensor temperatur yang akan dibaca oleh sebuah microcontroller, sekaligus menghilangkan noise antara 0 sampai menghilangkan noise di atas 1 Hz. Nah, demikian video materi kali ini. Kita lanjutkan di materi yang akan datang. Terima kasih atas perhatiannya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.